di hari Jumat luar ya. biasa. Luar biasa. Luar Harus biasa. tetap semangat ya. Semoga Bapak Ibu serta keluarga dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih saya ucapkan atas antusiasme Bapak Ibu yang telah mengikuti SGH webinar series hari ini dalam edisi Health Talk yang bekerja sama dengan FWD Insurance. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya hari ini topik apa yang akan dibahas, yaitu mengenai back pain, gejala dan penanganannya nih. Di antara Bapak Ibu ada yang sering merasakan back pain? Sering ya. Perkenalkan dulu, saya Dian Rahayu dari tim Organization Development akan membuka SGH webinar series siang ini. Sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali nih untuk follow dan subscribe account-nya kita, ada di LinkedIn, ada di YouTube, dan juga ada di Instagram gitu. Akun ini memuat people activities dan juga informasi vakansi yang ada di SGH. Silakan Bapak Ibu boleh follow dan juga subscribe. Nah, webinar kita juga hari ini akan diposting di Instagram sohoglobalhealth.people. Jika Bapak Ibu di departemen atau divisi masing-masing memiliki people activities, boleh di-share ke email recruitment@sohoglobalhealth.com. Nanti kita akan posting juga di Instagram sohoglobalhealth.people. Dan kita juga punya HR official WhatsApp account di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu. Nomor ini kita sediakan untuk memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan perusahaan. Utamanya dengan tim HR nih. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan nih tim HR, boleh di-chat ke adminnya yang ada di nomor tersebut. Pastikan Bapak Ibu sudah join di salah satu WhatsApp group yang dibentuk oleh HR official WhatsApp account supaya Bapak Ibu dapat informasi terkini mengenai perusahaan atau mengenai HR seperti webinar hari ini kita informasikan juga melalui WhatsApp group. Kalau Bapak Ibu atau tim yang belum bergabung di WhatsApp group, boleh silakan di-chat di adminnya ya, nanti akan di-invite juga. Untuk itu saya mau minta kesediaan Bapak Ibu dulu untuk foto bersama, nantinya kita akan posting di Instagram kita. Silakan boleh open kameranya masing-masing Bapak Ibu. Oke, saya masih tunggu beberapa Bapak Ibu yang sedang membuka kameranya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, yang Bapak Ibu juga sudah lihat tadi ya profil beliau. Oke. Sebentar. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini yaitu Dr. Damiarta. Beliau adalah spesialis ortopedi dan traumatologi di salah satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Premier Jatinegara. Selamat siang Dr. Damiarta. Halo dokter. Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa hadir di acara tanya jawab ini ya.
Mudah-mudahan nanti kita semua bisa tanya jawab dan mengerti lebih jelas mengenai back pay. Oke, terima kasih dokter. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi materinya Dr. Damyarta, kita akan menyaksikan dulu nih company profile atau profil dari rumah sakit Premier Jatinegara yang akan dibawakan oleh Pak Wasila. Halo Pak Wasila. Halo, selamat siang Bu Dian, Bu Ayu ya, Bu Ayu Ya. dan Soho People. Apa kabar Ibu? Baik Pak. Baik ya, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh tim Soho, kemudian juga dari tim FWD yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Wasilah dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Izin mempresentasikan sedikit tentang company profil Rumah Sakit Premier Jatinegara. Next. Bu Ayu, maaf. Nah, baik. Bapak Ibu, seperti yang diketahui bahwa Rumah Sakit Premier Jatinegara ini ya bukan tidak terletak di residensi area ya, gitu kan. Kemudian rumah sakit kita, rumah sakit swasta di tipe B berada di Jakarta Timur ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui atau mungkin sering lewat ya Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kemudian next. Nah Bapak Ibu, Rumah Sakit Premier Jatinegara kita selalu menjaga komitmen ya untuk pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, kita terakreditasi secara HIKMAR ya, yaitu Hospital Infection Control ya. HIKMAR ini merupakan badan dari Australia. Jadi kita secara rutin, secara berkala selalu report ya terkait infection control gitu kan. Kemudian penanganan dan lainnya ya ke Australia. Kemudian tentunya Rumah Sakit Premier Jatinegara ini sudah terakreditasi secara JCI ya, Joint Commission International, sudah beberapa series ya, gitu kan. Bahkan nanti di bulan Oktober di tahun ini kita akan melakukan akreditasi lagi ya dengan JCI ini. Dan juga Bapak Ibu, rumah sakit kita ini sudah terakreditasi halal dari MUI, baik dari makanannya ataupun untuk seragam karyawan. Dan tentunya ya Rumah Sakit Premier Jatinegara sudah terakreditasi secara paripurna oleh KARS. Berikutnya Ibu Ayu. Nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu aja mungkin ya yang bisa kita tampilkan. Ini adalah pencapaian Rumah Sakit Premier Jatinegara. Salah satunya kita mendapatkan Platinum Award dari World Stroke Organization ya. Jadi kita punya ruangan stroke unit tentunya dengan tim dokter, kemudian juga perawat mahir stroke, sehingga kita mendapatkan Platinum Award dari World Stroke Organization. Jadi di Indonesia ini baru ada 2 ya yang mendapatkan penghargaan dari World Stroke Organization, yaitu di Rumah Sakit PON dan juga di kita ya. Ini salah satunya, salah satu parameternya adalah kita zero decubitus ya untuk semua pasien yang dirawat di ruangan stroke unit. Kemudian juga tadi ya kita sampaikan di awal bahwa kita sudah mendapatkan best halal catering dari LPPOM MUI dan juga lain-lain ya Bapak dan Ibu. Berikutnya Ibu Ayu. Nah Bapak dan Ibu, Rumah Sakit Premier Jatinegara ini sudah berdiri dari tahun 89 ya. Tepatnya di 25 Maret sudah 33 tahun. Jadi secara fasilitas dan juga perlengkapan kita sangat menunjang ya.
hampir semua layanan bisa kita layani ya, bisa kita terima gitu kan. Kita ada layanan 24 jam, kemudian juga kita punya ruangan-ruangan intensif, kemudian juga radiologi. Bahkan radiologi kita yang terbaru, kita punya MRI sudah 3 Tesla ya, Bapak dan Ibu. Kemudian juga untuk bangsal atau bedah perawatannya kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan layanan unggulan di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kemudian juga perlengkapan peralatan kita sesuaikan juga ya. Angiografi kita punya, ESWL gitu kan ya untuk gelombang kejut batu ginjal, URS, laser, lithotripsy dan lain-lain kita punya gitu kan, heart lung machine kita punya dan lain-lain ya Bapak Ibu. Sudah sangat lengkap ya di usia yang 33 tahun ini. Berikutnya. Boleh. Nah, Bapak Ibu ini mungkin sekilas ya untuk kamar rawat inap dan juga tarif beserta di sana ada fasilitasnya. Jadi kita ada kelas mulai dari kelas 3 ya yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah kelas premier. Dan ini sekilas untuk fasilitasnya ya Bapak dan Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu kita tadi saya sampaikan juga bahwa kita punya layanan 24 jam. Selain itu Bapak Ibu yang paling penting di sini kita juga selain pelayanan 24 jam kita punya layanan VVIP service ya Bapak Ibu. Kalau misalkan petinggi dari Soho ataupun mungkin klien dari FWD yang berobat di Rumah Sakit Premier Jatinegara menghubungi kontak dari VVIP service, kita bisa melayani atau bisa escort ya red carpet pasien-pasien titipan atau pasien VVIP service. Next. Nah, Bapak Ibu ini paling penting. Jadi di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini kita memiliki 4 layanan unggulan. Layanan unggulan yang pertama adalah jantung dan bedah jantung, kemudian juga saraf bedah saraf, dan juga digestif serta ada urologi. Di samping itu kita punya fokus spesialitis ya, karena dokter-dokter kita dokter-dokter subspesialis ya, jadi kita sangat banyak ya. Salah satunya saja yang saya sebutkan, salah satunya kita punya dokter ortopedik ya, pediatrik ortoped gitu ya. Kita punya dokter Aryadi Kurniawan. Kemudian juga kalau subspesialis penyakit dalam kita sangat banyak ya. Mau di endokrin gitu ya, mau di KGH, KGEH dan lain-lain kita punya ya, Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, ini beberapa dokter saja. Ini kebetulan kita juga sekarang sudah bergabung dengan kita ya. Ada Dokter Damiarta. Di Dokter Damiarta ini di tengah bawah ya. Tengah bawah ini yang paling kanan ya kalau dari layar. Ini merupakan tim dokter spesialis ortoped dan traumatologi ya. Di situ ada Dokter Aryadi Kurniawan, kemudian juga ada Prof. Ismail, Dokter Titus, kemudian juga Dokter Indra Penny. Kemudian juga kita punya dokter spesialis bedah vaskuler ya, Dokter Raden Suhartono, Dokter Saleh. Jadi dokter-dokter vaskuler ini salah satunya sih menangani kasus-kasus seperti varises gitu ya. Kemudian ini ada dokter bedah toraks dan kardiovaskuler. Kita ada Dokter Amin Cubandi, Dokter Yanto gitu kan. Dan rata-rata memang yang praktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara untuk bedah torak dan kardiovaskulernya mereka praktek juga di harapan kita ya, di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Kemudian di kanan atas itu ada Dokter Kosmas, kemudian juga Dokter Ari Putranto. Beliau ini adalah subspesialis di bedah digestif. Kemudian juga kita punya dokter bedah saraf, Dokter Agung Heri dan juga Wisma Jisadewo. Kemudian ada tim dokter spesialis bedah atau bedah umum. Ada Dokter Sony, kemudian juga Dokter Agus dan juga Dokter Yosep. Kurang lebih kita punya 55 layanan ya. Sebetulnya dokternya sangat banyak sekali sih Bapak Ibu. Next. Nah ini stroke unit ya seperti yang saya sampaikan tadi kita mendapatkan award. Ini nanti mungkin slide-nya bisa saya share ya ke Bapak dan Ibu, ke Soho People. Next. Nah ini Bapak Ibu kami informasikan bahwa
kita di tahun 2022 sudah bekerja sama dengan RSCM, yaitu bisa melakukan gamma knife radiosurgery untuk kasus-kasus ya tumor jinak otak gitu kan, penyakit pembuluh darah di otak dan lain-lain. Ini dilakukan oleh Dr. Wismaji Sadewo. Jadi persiapannya di Rumah Sakit Premier Jatinegara, nanti tindakannya di RSCM. Next. Ini tim bedah digestif ya untuk menangani kasus-kasus seperti ya wasir dan lain-lain ya, di kanker usus besar, kanker anus dan lain-lain. Next, Bapak Ibu. Ini urologi center. Untuk urologi center tentunya ya kita menangani untuk kasus-kasus kolik ya, nyeri gitu kan ya, nyeri kolik gitu kan di saluran pembuangan ya, saluran kemih gitu ya, ataupun misalnya menangani beser, inkontinensia dan lain-lain. Kita punya Dr. Arnold dan juga Dr. Noval. Berikutnya. Ini merupakan tim bedah. Kita dokter bedah jantung dan kardiovaskuler. Ini kita bisa melakukan CABG ya Bapak Ibu. Kemudian juga di tahun ini kita juga sudah mulai mencanangkan untuk tindakan mix ya, minimal invasif kardio surgery ya. Jadi kita memang sudah sangat lengkap ya, baik dari sisi perlengkapan, kemudian juga dari sisi dokter subspesialis ya. Berikutnya. Nah, ini selama pandemi kita tentunya menyesuaikan ya layanan dan juga lain-lain. Memang hampir di semua rumah sakit tentunya ada penyesuaian ya selama pandemi. Baik, berikutnya. Kemudian juga kita selama pandemi ada layanan telemedicine atau telehealth. Jadi memang nanti Bapak Ibu ataupun mungkin pasien tidak perlu datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, jadi bisa langsung konsultasi dengan dokter secara online gitu kan. Pendaftarannya bisa secara mudah, bisa secara cepat, kemudian juga obat juga bisa kita kirim ke rumah Bapak Ibu. Berikutnya. Ini ada layanan perluasan dari telemedicine, yaitu tele-emergency dan tele-stroke. Next. Nah, sampai saat ini kita pun masih menerima ya Bapak Ibu untuk layanan PCR, baik secara walk-in ataupun on-site ya di perusahaan Bapak Ibu. Untuk harganya sendiri untuk PCR kita di 275 untuk hasil yang 24 jam, namun kita juga menyediakan hasil yang 2 jam dan juga 6 jam. Untuk antigen harganya rate-nya kita di 99.000, hasilnya kurang lebih di 15 menit. Baik, Bapak Ibu, mungkin secara umum itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu dan Soho People. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menambah wawasan terkait back pain. Terima kasih. Terima kasih Pak Wasila atas penjelasannya mengenai Rumah Sakit Premier Jatinegara. Oke, tanpa menunda waktu lagi, saya ingin mempersilahkan untuk Dr. Damiarta untuk memaparkan materinya. Silakan, Dokter. Halo, Dokter. Halo, Dokter Damiarta. Dari Mbak Kathleen atau dari pihak rumah sakit tadi bisa bantu telepon dokternya nggak ya? Halo, selamat siang. Maaf, ada kendala sinyal sepertinya. Oh, oke. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Dokter.
Ya, silakan dok. Ya. Selamat siang, apakah saya sudah terdengar? Iya dok, terdengar dok. Silakan dok. Oke, saya mulai ya. Terima kasih kepada para panitia dan So People untuk memberikan waktunya untuk saya menjelaskan sedikit mengenai back pain. Slide saya singkat, jadi nanti saya harapkan interaksi dari para So People, mungkin ada pertanyaan, sehingga kita bisa mengerti mengenai back pain ini lebih jelas. Misalnya pernah ada pengalaman tentang back pain, atau pernah ada keluarganya, bisa di-share juga penanganan apa yang sudah dialami atau sudah dilakukan selama ini dari dokter lain atau dari dokter ortopedi ataupun dari fisioterapis misalnya, keluhannya bagaimana mungkin bisa kita bicarakan nanti. Oke, sekarang akan saya bahas sedikit tentang back pain. Boleh dibantu slide-nya untuk panitia. Yuk kita mulai. Slide. Iya dok. Oke. Sudah. Pertama, sebelum kita bahas mengenai back pain, kita bahas tentang pain itu sendiri. Pain atau nyeri adalah sesuatu yang dirasakan oleh pasien secara subjektif. Nyeri tidak bisa dibanding-bandingkan karena tiap orang punya toleransi nyerinya masing-masing. Ada satu pasien yang luka kecil aja bisa nyerinya hebat sekali, sedangkan luka yang kurang lebih sama pada pasien yang lain atau pada orang lain menimbulkan nyeri yang lebih besar atau lebih hebat gitu. Jadi sangat subjektif. Nyeri terkadang tidak dikatakan juga, tapi terlihat misalnya kalau dari saya sebagai dokter ortopedi, saya melihat pasiennya masuk ke ruang pemeriksaan saya dengan berjalan pincang atau posisi postur tubuhnya miring ke arah yang sakit. Gitu. Jadi kadang sudah kelihatan kalau pasiennya sudah mengalami nyeri yang hebat. Dan penyebab nyeri ini bisa lebih dari satu sumber. Contoh, misalnya nyeri pada lutut bisa disebabkan karena lutut atau lututnya sendiri yang cedera ataupun saraf-saraf di tempat yang jauh yang memberikan sensasi nyeri pada lutut tersebut. Slide. Ya, slide berikutnya. Oke. Untuk back pain, apa sih yang dinamakan back? Back itu sebenarnya kalau dari tubuh manusia, regio dari leher sampai ke tulang ekor. Jadi kalau misalnya dibilang leher atas, di bawah kepala itu sudah termasuk dari spine atau tulang belakang. Jadi yang dikatakan back pain bisa dari leher sampai ke punggung bawah. Nyerinya bisa lokal, di satu titik, misalnya nyerinya di leher saja, atau di punggung atas, atau di tulang ekor, ataupun bisa menjalar, misalnya di keseluruhan punggung atas, atau punggung bawah, dari punggung bawah sampai ke tulang ekor sakit dok, gitu misalnya. Ataupun menjalar ke tangan, kaki, ke bahu, ke kepala juga bisa. Nyeri ini juga bisa disertai dengan keluhan yang lain seperti kesemutan, rasa kesetrum, atau baal ketika dipegang rasanya tebal, dan jika nyerinya parah bisa menimbulkan keluhan sulit berjalan, terutama pada nyeri pada punggung bawah yang menjalar sampai ke kaki. Next. Kenapa sih back pain ini bisa terjadi? Mayoritas terjadi karena terjatuh atau kecelakaan, terbentur misalnya, ataupun jatuh ketarik bagian ototnya. Gitu. Bisa juga disebabkan karena berat badan yang berlebihan, sehingga tulang kita yang tugasnya untuk menumpu berat badan mendapat beban yang lebih daripada sebelumnya. Bisa karena pekerjaan, posisi duduk terus-menerus, pada waktu yang sangat lama, dan bisa juga disebabkan karena olahraga, baik itu berlebihan, posisi olahraga yang salah, atau tidak olahraga sama sekali. Next slide. Oke, next slide. Diklik dulu sampai gambarnya keluar semua. Oke, sekali lagi. Oke. Yang terjadi pada masa pandemi akhir-akhir ini adalah yang working from home atau yang banyak
waktu luangnya di rumah gitu. Kalau misalnya bekerja di rumah kan Soho People pasti lebih banyak tidak bergerak ya dibandingkan bekerja di kantor kan pasti bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain, harus naik tangga, harus cari makan siang mungkin, ada bergerak dari kantor ke tempat makan atau balik lagi. Sementara pada saat kita pandemi kita cenderung di rumah. Makan pun jaraknya tidak jauh dengan meja kerja kita. Posisi meja kerja tidak sebagian di kantor karena pada meja yang mana aja, pada kursi kadang-kadang di sofa dikasih meja kecil dengan posisi duduk yang salah, dengan posisi screen yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi gitu. Lalu walaupun selama pandemi ini banyak orang yang mulai berolahraga, tapi lebih banyak lagi yang cenderung untuk diam di rumah dan tidak bergerak secara aktif. Next slide. Oke, tapi apakah back pain ini adalah suatu masalah yang serius? Jawabannya adalah tidak selalu. Boleh diklik gambarnya. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, badan kita itu dari luar ada kulit, di dalamnya ada otot, tebal sekali ototnya, terutama di bagian punggung ada berlapis-lapis otot, di belakang otot, di punggung atas, di sekitarnya ada tulang rusuk di sebelah kanan dan kiri, di bawah ada tulang pinggul, di dalam tulangnya ada sarafnya. Jadi apakah pasti masalah serius saraf kejepit pada keluhan sakit punggung? Tidak. Karena sebenarnya yang paling banyak adalah masalah otot itu sendiri. Next slide. Oke. Masalah otot yang tadi kan kita udah lihat ya, masalah otot adalah utama karena otot itu tebal sekali di sekitar tulang belakang. Kenapa sih bisa terjadi masalah otot? Yang utama adalah yang pertama masalah postur. Jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri adalah contoh postur-postur mulai dari yang paling kiri, yang gambar A adalah postur yang ideal. Yang gambar B, yang gambar kedua di sebelah kanannya, kita bisa lihat kurva tulang belakangnya lebih mengelengkung dibandingkan yang sebelah kiri, yang menimbulkan tubuh itu jatuh ke arah pinggul lebih berat. Kalau gambar yang ketiga, ya, punggungnya terlihat lebih flat. Biasanya ini terjadi pada masalah tulang belakang tertentu, ada penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan tulang belakangnya lebih flat dan kaku, sehingga lebih gampang sakit. Yang gambar keempat adalah yang sering kita temui orang-orang yang sedikit bungkuk atau terlihat slouchy, terlihat berdirinya tidak tegap gitu ya. Nah, postur-postur yang berbeda ini menimbulkan ototnya tidak bekerja dengan baik, tidak seimbang. Itu yang bikin sakit. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan, kita lihat ini adalah perbedaan postur duduk. Yang gambar pertama terlalu menyender ke belakang, yang gambar kedua terlalu condong ke depan. Jadi berat badan dan otot-otot tidak pada posisinya yang baik. Next. Oke, selain dari pola berdiri dan duduk sehari-hari, yang utama adalah pola duduk saat di kantor, karena sebenarnya mayoritas kita duduk lama adalah di kantor, termasuk saya di poliklinik. Jadi sangat perlu kita perhatikan tinggi kursi kita, tinggi monitor kita. Kadang sekarang ada kantor-kantor yang mejanya bisa dinaikkan sehingga ketika lelah saat duduk bisa bekerja di depan screen komputer sambil berdiri. Selain pekerjaan dan postur sehari-hari yang kita harus perhatikan adalah postur saat kita berolahraga. Saat berlari, saat jalan, saat di sepeda. Sepeda ini sangat penting, jadi kalau ada Soho People yang mulai berolahraga sepeda secara rutin, pastikan sepedanya terukur dengan baik, fit dengan tinggi badan dan postur kita yang optimal, sehingga menghindari terjadinya back pain ataupun cedera pada bagian tubuh yang lain. Next. Oke, bisa diputar videonya. Penyebab back pain yang lebih berat daripada otot adalah sprain atau tarikan pada sendi-sendi di bagian punggung bawah. Kita lihat yang tadi, yang kotak-kotak adalah tulang. Di antara tulang itu ada sendi. Ini sering terjadi ya, kita ngangkat beban berat, perhatikan di bagian punggung bawah, terjadi tarikan tiba-tiba.
Nah, ini akan menimbulkan sprain atau tarikan dan cedera. Next. Next slide, please. Oke. Selain itu yang paling orang takuti dan orang perhatikan gitu yang takutnya, dok ini saraf kejepit apa bukan sih, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat terjadi saraf kejepit? Inilah yang terjadi. Di play tolong videonya. Jadi pada saraf kejepit ini bagian dalam sendi yang tadi mengalami kerusakan sehingga mendorong keluar hingga saraf yang ada di dalam tulang akan terjepit oleh bantalan sendi yang tadi. Apa yang terjadi ketika sarafnya terjepit? Sensasi yang dikirim ke bagian tubuh seperti tangan dan kaki akan berbeda. Keluhannya apa sih? Keluhannya adalah nyeri menjalar, kesemutan, atau baal, atau sensasi yang berbeda pada kulit. Misalnya kulitnya terasa tebal, atau ketika dipegang malah jadi kesemutan, gitu. Itu adalah sensasi nyeri saraf. Jadi kalau yang tadi di awal saya bilang nyeri punggungnya disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, nah mungkin salah satunya disebabkan karena jepitan saraf kejepit, atau yang kita sebut dengan HNP, herniated nucleus pulposus pada tulang lumbar ataupun pada tulang belakang yang lain. Next. Oke, apa sih yang menjadi tanda bahaya ketika kita punya back pain atau sakit punggung bawah? Keluhannya adalah yang bahaya adalah ketika nyeri ini sudah mengganggu tidur, sudah terjadi penurunan kekuatan otot. Jadi kalau misalnya Soho people berjalan, kakinya rasanya lemah. Kalau naik tangga kok nggak sekuat dulu ya. Kalau dulu bisa 3 lantai, 4 lantai tanpa kerasa capek, tapi sekarang 1 lantai aja udah nggak enak. Gitu. Kalau lagi nulis atau ketika menyetir, tangannya cepat kram, ketika angkat beban saat olahraga yang dulunya kuat 10 kilo, sekarang 1 kilo aja rasanya sudah kram. Kelemahan pada tangan atau kaki, nyerinya semakin memberat, gangguan buang air kecil, buang air besar, dan gangguan disfungsi seksual. Dan jika kalau tadi mengganggu tidur, jadi ini mengganggu pola berjalan. Jadi berjalannya kakinya menjadi lebar-lebar ataupun berjalannya limping atau pincang. Nah, ketika terjadi hal-hal tersebut, sebaiknya Soho people segera memeriksakan diri ke dokter. Next. Next slide, please. Boleh pindah ke slide berikutnya. Sudah dok, di slide pengobatan. Oke. Pengobatan apa sih yang kita lakukan ketika seseorang punya back pain? Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita harus lakukan pemeriksaan diagnostik dulu. Pemeriksaan oleh dokter spesialis penting. Jadi apa sih sebenarnya yang sakit, lokasinya di mana. Setelah dokter menganalisa dan melakukan pemeriksaan fisik, dokter akan memerlukan pemeriksaan tambahan, baik itu X-ray, CT scan, tulang belakang, MRI untuk tahu apakah ada jepitan saraf, atau pemeriksaan BMD atau bone mineral densitometry ketika dicurigai misalnya tulang-tulangnya mulai keropos nih, usianya perempuan usia di atas 55 tahun dengan rahim yang sudah diangkat, sudah mengalami terapi hormon bertahun-tahun, ada kemungkinan tulang keropos, maka akan diperiksakan kemungkinan-kemungkinan yang lain dan pemeriksaan yang lain. Untuk awal, kita akan lakukan pengobatan yang ringan terlebih dahulu dengan obat-obatan, dengan fisioterapi, lalu kita akan meningkat ke terapi-terapi yang berikutnya. Tapi prinsipnya adalah pengobatan yang kita lakukan, terutama di RS Premier Jatinegara adalah yang termudah dulu, teraman dulu, tidak berlebihan, terupdate, dan tujuan kita agar pasien tidak terlalu lama berada di rumah sakit. Next. Oke, yang tadi saya bilang, kita akan lakukan dari yang teraman lebih dahulu, kendalikan faktor resikonya. Jika memang berat badannya sangat berlebihan,
maka berat badan diatasi terlebih dahulu. Jika ada faktor risiko, kira-kira nih di kantor lama tapi tempat duduknya kurang baik, maka diperbaiki dulu cara duduknya, postur tubuhnya ketika duduk, kebiasaan sehari-harinya bagaimana, cara berdiri, cara berjalan, cara berolahraga. Setelah itu diatasi, kita coba dengan terapi obat-obatan, baik itu minum maupun injeksi. Kita lakukan terapi fisik dengan fisioterapi, bekerja sama dengan dokter rehabilitasi medik menggunakan alat-alat fisioterapi. Jika itu tidak juga berhasil untuk mengatasi keluhan pasien, maka kita coba terapi-terapi minimal invasif. Bisa dengan injeksi, radiofrekuensi, ataupun tindakan-tindakan yang lain. Next. Oke, yang lagi tren sekarang adalah orthopedic pain management yang tadi saya bilang dilakukan seminimal mungkin dengan effort yang minimal menghasilkan efek yang luar biasa buat pasien. Harusnya nyerinya hilang gitu ya. Injeksi yang kita lakukan adalah dengan injeksi dan radiofrekuensi ablation. Injeksi ini bisa berupa epidural atau yang kayak kalau pasien dibius pada saat mau operasi masuk ke tulang belakang, atau pada sendi-sendi lain, misalnya sendi-sendi di tulang belakang, sendi-sendi di pinggul, ataupun di sendi-sendi pada bagian tubuh yang lain seperti lutut, tangan, dan kaki. Yang lebih banyak lagi dikerjakan adalah tindakan ablasi radiofrekuensi, jadi dikombinasi tidak hanya injeksi dengan obat-obatan, tapi dilakukan ablasi saraf, dirusak sarafnya secara sementara dengan gelombang radiofrekuensi. Selanjutnya, jika terapi yang next slide. Jika terapi-terapi yang tadi minimal invasif tidak berhasil, maka kita lanjutkan dengan, ini adalah jalan terakhir dengan surgery atau operasi. Walaupun begitu, dengan kemajuan teknologi, kita tidak melakukan seperti yang di gambar kiri sekarang, dibuka lebar, tapi sekarang lebih banyak kita lakukan dengan minimal invasif juga, dengan teropong, dengan endoskopi saraf, dengan endoskopi lutut. Tapi ada kemungkinan di mana endoskopi ini tidak memungkinkan, maka kita tetap akan melakukan surgery seperti yang di gambar sebelah kiri. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada pengalaman mengenai back pain-nya atau terapi yang berhasil maupun yang kurang berhasil, bisa kita diskusikan di forum ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Damiarta atas penjelasannya yang sangat detail ya dok ya. Tadi gambar terakhirnya sangat-sangat ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Ada Soho People yang ingin bertanya boleh raise hand. Nanti bisa langsung bertanya dengan dokter nih. Oke, ada Ibu Siska Suryanto. Boleh open mic Bu Siska untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang Ibu. Dokter, saya mau bertanya, kalau yang sekarang ini kan lagi banyak tren tuh dok, yang kayak kretek abal-abal, terus sama apa namanya, centau-centau gitu dok, yang di DHL body and bone gitu, atau bone setting. Sebenarnya itu apakah menimbulkan efek yang buruk ke tubuh, atau memang dia bisa menyembuhkan ya dok? Kan kadang ada yang katanya kakinya panjang pendek seperti itu, yang bikin bebannya nggak seimbang, terus kemudian katanya dia suka low back pain gitu, atau saat kejepit pakai itu katanya bisa sembuh. Sebenarnya itu benar atau bagaimana ya dok? Mohon maaf Ibu, terapi apa? Terapi yang di kretek-kretek gitu loh dok, kan ada tuh yang Chiropractic Bu. chiropractic kayak kretek abal-abal gitu, terus sama apa namanya, yang kan ada tuh udah masuk ke TV juga kretek abal-abal yang Bimo Arya itu ya. Terus sama apa namanya, kadang ada yang dicentol dok, yang ditusuk gitu pakai jarum keluar darah, terus nanti di bone setting gitu dok. Saya pernah lihat juga itu ada banyak di FYP gitu ya dok ya. Mohon infonya ya dok, apakah itu berbahaya atau memang itu bisa menyembuhkan nyeri di punggung, atau memang kalau misalkan ada saraf kejepit ya dok. Terima kasih dokter. Oke. Balik lagi ke penyebabnya Bu. Orang boleh promosi ya Bu, tapi sebenarnya kan kadang promosi itu ada yang benar, ada yang tidak. Kita cari dulu ya seperti slide saya tadi, sebenarnya penyebabnya apa.
Kalau misalnya penyebabnya memang karena pure, karena otot, karena salah gerak gitu, memang terapi fisik itu sangat membantu. Tapi terapi fisik bisa berupa macam-macam ya Bu, mulai dari stretching, mulai dari melakukan pemanasan ketika mau olahraga, pakai alat gitu, atau latihan gerak. Tapi kalau misalnya Ibu bilang, saya tidak tahu ya Bu, kiropraktik melakukan apa saja. Tapi kalau memang yang tadi Ibu bilang dikeretak-keretak, sebenarnya saya bisa bilang itu kurang tepat. Karena sebenarnya kalau dikeretakin kan itu hanya merupakan bunyi dari sendi ketika kita gerakan secara tiba-tiba. Jadi apakah dikeretakin adalah suatu terapi? Saya bisa bilang itu tidak merupakan suatu terapi. Tapi selain dikeretakin, apakah dilakukan terapi fisik yang lain? Saya kurang tahu, Bu. Yang pasti yang bisa saya sarankan sebaiknya untuk meminimalisir kemungkinan efek samping akan lebih baik jika terapi fisik yang melakukan itu yang sudah terlatih dengan baik dan tahu mengenai kondisi pasien gitu, Bu. Saya lebih menyarankan dengan bantuan dan supervisi dari dokter rehabilitasi medik, Bu. Itu ada spesialisnya sendiri dan sudah terlatih dengan baik gitu. Kalaupun dengan fisioterapis pun, fisioterapis adalah yang sudah terdidik juga untuk fisioterapi dan di bawah pengawasan dari rehabilitasi medik seperti pada center kita di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Begitu Ibu. Ibu, dokter, kalau siropati itu bukan kan kadang ada yang dia pakai kayak dokter di depan, itu sebenarnya bukan dokter ya, Dok? Kiropraktik tidak bergelar dokter, Ibu. Oh, oke. Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin raise hand bisa bertanya langsung dengan Dr. Damiarta. Sambil menunggu yang akan raise hand, kita bahas pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Dok. Boleh, silakan. Pertanyaan pertama dari Ibu Roswita. Mau tanya Dok, kalau ada gejala habis duduk lama, tidak bergerak, pas mau bangun tiba-tiba sakitnya seperti otot yang ketarik. Tapi setelah berdiri tegap, udah nggak berasa sakit. Apakah itu termasuk ciri back pain? Oke. Back pain adalah nyeri pada punggung, jadi memang itu termasuk back pain. Kalau apa penyebabnya ya Ibu sudah menjawab sendiri tadi karena duduk lama, jadi sakit, begitu bangun jadi ketarik. Perlu dievaluasi lagi apakah keluhan ini sudah berjalan berapa lama, apakah nyerinya disertai dengan keluhan yang lain, apakah Ibu sebelumnya pernah jatuh, pernah terbentur, atau tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau memang keluhannya hanya back pain ketika duduk dan emang Ibu duduk berjam-jam sehari tanpa adanya olahraga yang lain atau gerakan stretching setiap jam gitu ya Bu ya, mungkin memang kemungkinan besar itu disebabkan karena otot yang kurang aktif. Jadi yang perlu Ibu lakukan adalah lakukan stretching setiap jam kalau bisa selama Ibu bekerja di kantor ataupun di rumah, sehingga otot-otot Ibu tidak kaku dan bisa lebih rileks gitu. Ada yang ingin ditambahkan Ibu Roswita? Siang Dok, jadi Yes. mau make sure aja. Jadi kalau misalnya dengan keluhan kayak gitu, sebaiknya langkah dini sekarang adalah cuman praktis aja ya. Kasih. Untuk penanganan pertama memang satu, perbaiki postur duduk Ibu, lakukan stretching setiap jam, sambil dievaluasi apakah setelah Ibu melakukan itu keluhannya berkurang atau tidak. Jika memang keluhannya tidak berkurang juga, Ibu bisa tambahkan lagi aktif olahraga, terutama back atau core muscle stretching setiap hari, minimal 20 menit. Kalau memang masih sakit juga, sebaiknya konsultasi ke dokter, Bu, apalagi kalau disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, nyeri menjalar, ataupun nyeri yang hebat, yang mengganggu aktivitas Ibu. Oke, makasih Dok. Sama-sama, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Roswita. Untuk pertanyaan selanjutnya dari cabang Banjarmasin nih Dok. Pertanyaannya pertama, apakah back pain bisa disebabkan oleh operasi sesar atau hanya sekedar mitos aja Dok?
disebabkan karena operasi sesar. Kalau kita lihat dari lokasinya, yang satu di belakang, operasi sesar di depan. Jadi rasanya kurang cocok ya. Operasi sesar kan membuka, kalau dari depan nih di kulit sampai ke organ di dalam. Tidak mencapai ke arah belakangnya lagi tulangnya. Jadi sepertinya sih kurang cocok ya Bu, dan mudah-mudahan hanya mitos saja. Tapi pada saat operasi sesar, apakah dilakukan tindakan yang lain? Misalnya sebelum sakit, Ibu ada keluhan yang lain kah? Sudah sakit, seperti biasa kan orang hamil ataupun melahirkan memang ada keluhan back pain ya sebenarnya ya, karena kan hormonal berubah, menahan berat badan yang berlebihan. Bisa saja back pain dan operasi sesar itu terjadi bersama-sama. Tapi apakah operasi sesar itu menyebabkan back pain? Rasanya sih kurang cocok ya, Bu. Gitu. Oke dok, ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Erni Banjarmasin. Di usia 40 tahunan, banyak orang yang mengeluh nih dok ketika cuci piringnya sambil berdiri dok gitu. Nah itu sering merasakan back pain gitu. Apakah penyebabnya dan sebaiknya bagaimana untuk posisinya yang tepat? Oke, cuci piring jadi back pain. Dievaluasi lagi di dapurnya masing-masing ya Bu. Apakah tinggi wastafelnya terlalu rendah? Apakah posisi Ibu ketika mencuci piring terlalu menunduk? Apakah cuci piringnya terlalu lama? Dan yang paling penting, kalau misalnya, kalaupun memang cuci piring bikin back pain, cuci piring kan sebenarnya sebentar ya Bu ya. Sisa waktu yang lain mungkin Ibu sebelum dan sesudahnya bisa lakukan peregangan ataupun olahraga. Jadi kalau cuci piring saja aktivitas yang ringan bisa bikin back pain, harusnya Ibu harus mengevaluasi lagi postur Ibu gimana berdirinya, aktivitas sehari-hari apa, kurang olahraga kah, berat badan berlebihan kah, yang harus diperhatikan yang lebih ke arah sana, Bu. Oke. Ditambah lagi olahraganya ya. Iya. Ada tanggapan dari Ibu Erni, Makassar? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Pak Lukman, Makassar. Izin bertanya dok, back pain kan dari otot leher belakang sampai ke bawah. Apakah tegang saat bekerja dengan komputer dipengaruhi dengan posisi monitor, cara duduk, dan jarak monitor? Bagaimana posisi monitor yang seharusnya yang baik dok? Oke. Harusnya sudah terjawab di gambar slide saya yang tadi ya Pak. Sangat berpengaruh posisi duduk dengan posisi monitor. Jadi yang sebaiknya duduk itu tidak boleh terlalu condong ke depan ataupun ke belakang. Harus duduk tegak dengan kursi yang cukup ergonomis. Tinggi meja harus cukup, dan yang paling penting monitornya harus setinggi mata Pak. Jadi tidak boleh terlalu menunduk terlalu lama. Jadi kalaupun monitor Bapak tidak bisa ditinggikan, maka harus biasanya kita ganjel sehingga tingginya cukup tinggi dan leher Bapak tidak perlu menunduk terus-menerus untuk waktu yang lama. Nah, ada tambahan nih dok. Apakah back pain bisa terdeteksi melalui medical check-up dok? Back pain itu kan sebenarnya keluhan ya. Back pain itu kan nyeri, jadi back pain adalah keluhan. Jadi sangat bisa dideteksi dengan medical check-up. Jadi pada saat medical check-up, sebaiknya Bapak atau Ibu menceritakan ke dokternya, ada back pain, problemnya seperti apa. Biasanya medical check-up kan kalaupun ada sesuatu yang harus dicek lagi, dokter di medical check-up-nya akan merefer ke dokter spesialis ortopedi dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk keluhan back pain-nya. Gitu. Tapi apakah bisa dilakukan pemeriksaan untuk back pain-nya tergantung paket medical check-up-nya ya Bapak Ibu, harus diperiksa di paket masing-masing apakah mencakup ke pemeriksaan X-ray ataupun pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Ya,
Terima kasih dokter atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab ya Pak Lukman ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Pak Fauzan, apakah posisi tidur juga mempengaruhi terhadap postur tubuh dok? Misalnya tidurnya kita lebih banyak miring ke kiri atau ke kanan, itu apakah mempengaruhi postur tubuh kita dok? Oke. Posisi tidur dengan postur adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau ngomongin posisi tidur, balik lagi kita coba pilih kasur yang empuk tapi nggak memblesak gitu ya Pak, Ibu. Jangan terlalu ringan gitu kasurnya. Jadi ada kan yang kasur yang terasa empuk, tapi ketika kita tidurin dia tidak akan terlalu legok gitu, mengikuti bagian tubuh kita. Tapi jangan pula yang terlalu keras, karena kalau terlalu keras kadang tidak nyaman, sehingga mengganggu kualitas tidur Bapak atau Ibu. Nah, kalau postur adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak akan posisi tidur yang selalu miring kanan membuat badan kita jadi miring kanan gitu, enggak. Karena pada saat kita berdiri atau duduk tegak, upright gitu, duduk atau berdiri, yang bekerja adalah otot-otot. Nah, otot-otot Bapak atau Ibu terlatih atau tidak untuk berdiri dengan postur tubuh yang baik. Nah, untuk mempunyai postur tubuh yang baik memang kebiasaan dari kecil yang pertama, yang kedua adalah penguatan otot-otot. Jadi sangat mungkin untuk memperbaiki postur ya Bapak Ibu ya, pilih olahraga yang tepat, kalau perlu asistensi dari orang lain untuk latihan-latihan otot, misalnya kayak private instructor atau bantuan dari orang yang profesional untuk penguatan otot-otot tertentu sehingga mencapai postur tubuh yang lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Pak Fauzan ada tanggapan Pak? Atau ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Fauzan? Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Ibu Eva. Ini kalau berdirinya yang kelamaan nih dok, terus nunduknya juga kelamaan gitu ya, misalnya lagi mencuci baju gitu, itu kan nunduknya terlalu lama, itu sering terasa sakit di pinggang dok. Atau kalau kita biasanya nyebutnya tuh kayak kecetit gitu. Nah, itu apakah termasuk back pain juga dok, dan juga ada nyeri lutut? Balik lagi ke tadi, segala sesuatu nyeri yang dirasakan oleh pasien adalah back pain gitu. Jadi back pain itu bukan suatu diagnosa yang menakutkan ya Bapak Ibu. Back pain adalah suatu gejala subjektif dengan keluhan nyeri pada punggung. Jadi kalau balik lagi tadi yang pertama Ibu perhatikan postur ketika melakukan aktivitas, apakah berdirinya sudah benar, apakah nunduknya terlalu lama, apakah memang cara duduknya ketika mencuci atau melakukan pekerjaan aktivitas fisik di rumah ataupun di kantor sudah benar postur-posturnya. Ketika dengan postur-postur tertentu masih ada sakit, lakukan dulu peregangan atau stretching rutin, lakukan olahraga terutama yang mengadres atau melatih otot-otot di perut depan, perut samping maupun punggung belakang. Setelah itu baru dievaluasi lagi, apa sih masalahnya, kalau memang ada nyeri punggung yang hebat atau berlangsung sangat lama disertai dengan keluhan-keluhan yang lain, silakan datang ke dokter ya Bapak Ibu ya. Untuk diperiksa lebih lanjut. Bu Eva juga nanya nih dok, apa back pain itu sama dengan syaraf kejepit? Tadi dokter sekilas juga sudah menjelaskan di materi. Jadi kalau tadi dibahas dari slide, back pain itu tidak selalu saraf kejepit. Nyeri adalah nyeri, sakit. Tapi kalau saraf kejepit, ya back pain disertai dengan gejala yang lain gitu. Nyeri back pain, nyeri tulang punggung atau back pain sangat mungkin disebabkan karena sebab yang bukan nyeri saraf gitu. Jadi yang paling banyak adalah disebabkan karena otot. Otot itu karena postur, karena ketarik, karena salah gerak, karena kebentur, karena jatuh, bisa disebabkan karena tulang, bisa disebabkan karena sendi, dan yang paling lanjut disebabkan karena saraf kejepit. Oke, ada tanggapan dari Bu Eva? Ya, sore dokter. Ya, sore Ibu. Ya, ini kan saya pernah cek tuh di scan segala macam.
itu ada saraf kejepitnya. Jadi apa namanya? Cuman sudah beberapa kali fisioterapi masih kerasa juga. Kadang panas gitu di pinggangnya kayak gitu tuh. Makanya saya bingung. Saya tanya back pain sama saraf kejepit itu apakah ada persamaan atau gimana gitu? Karena setelah fisioterapi pun masih kerasa gitu loh dok. Kalau misalnya nanti kan kita ada jadwal MCU ya Mbak Ayu, itu nanti bisa ditanyain ke dokternya nggak ya kalau kayak gitu dok? Iya, jadi salah satu penyebab back pain adalah saraf kejepit. Jadi sangat mungkin saraf kejepit itu yang membuat back pain ibu tidak sembuh dengan fisioterapi. Tapi balik lagi, dievaluasi lagi Bu, apakah fisioterapinya sudah berapa lama ya Bu, dan sudah berapa sesi yang dikerjakan, itu harus dievaluasi. Apakah Ibu sudah melakukan olahraga-olahraga yang diajarkan biasanya oleh fisioterapis ataupun dokternya? Apakah pemberian obat dan obat minum ataupun obat injeksinya sudah dilakukan? Ibu? Oh, saya cuma dikasih obat minum, kalau injeksi enggak. Itu aja sih dok. Oke. Kalau misalnya memang sudah dilakukan obat minum, sudah dilakukan fisioterapi, back pain-nya masih ada, sebaiknya Ibu datang ke dokternya lagi ya, Bu. Kita evaluasi lagi tindakan apa yang bisa dikerjakan untuk membantu Ibu supaya back pain-nya bisa berkurang. Ya, baik-baik. Makasih dokter infonya. Bu. Terima kasih Mbak Bu Eva atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Cinde nih dok. Jika berat badan, overweight itu bisa beresiko terjadi back pain, bagaimana cara mengatasinya? Tadi salah satunya dokter infokan kita harus olahraga ya dok ya, olahraga teratur ya dok ya. Iya betul. Jadi salah satu faktor resiko back pain atau nyeri-nyeri yang lain, baik itu nyeri lutut, nyeri pinggul, karena pengapuran, karena yang lain adalah berat badan yang berlebihan, Ibu. Jadi berat badan yang berlebihan, pasti tulang-tulang kita, sendi-sendi kita akan bekerja secara berlebihan karena bebannya lebih. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah mengurangi berat badannya, menguatkan otot-ototnya, sehingga jangan terjadi kemungkinan back pain ataupun keluhan-keluhan pada sendi-sendi yang lain. Ada yang ingin ditambahkan Bu Cinde? Atau misalnya nih dok, misalnya kita dalam kondisi lagi terasa nyeri ya dok, misalnya. Ya. Nah itu apakah kita boleh langsung melakukan olahraga dok, atau kita tunggu dulu sehingga nyerinya hilang gitu dok? Oke, ketika lagi nyeri tentunya jangan langsung lakukan olahraga ya. Kalau mau melakukan terapi fisik, lakukan stretching saja. Lakukan stretching, istirahat dulu, lakukan kontrol nyeri, misalnya bisa dengan obat-obatan oles ataupun obat-obatan minum, sesuai dengan kadar nyerinya. Jika mau memulai olahraga lagi, sebaiknya tidak dalam kondisi sakit, karena jika masih sakit lalu dipaksa olahraga bisa menimbulkan cedera yang lebih lanjut nantinya. Oke, baik dok. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Herinto. Apakah back pain bisa berakibat fatal dok, misalnya seperti kelumpuhan, dan bagaimana solusinya nih dok kalau misal back pain-nya nggak sembuh-sembuh, khawatir menyebabkan kelumpuhan atau akibat fatal lainnya, apakah itu bisa terjadi dok? Back pain, keluhan back pain bisa menimbulkan kelumpuhan, bisa aja Pak. Back pain yang disebabkan karena kecelakaan yang hebat gitu ya, jadi keluhannya nyeri, terus sarafnya kejepit parah, jadinya lumpuh bisa. Back pain yang disebabkan karena infeksi di tubuh atau di tulang belakang yang sangat parah sehingga sarafnya rusak bisa juga. Jadi sangat mungkin, tapi apakah semua back pain itu berbahaya? Balik lagi slide tadi ya Pak, tidak semua back pain berbahaya, justru mayoritas back pain sangat bisa dikontrol. Bagaimana cara kita mengontrolnya? Balik lagi dengan cara postur, olahraga, berat badan, lakukan exercise rutin, dan jika back pain-nya semakin memberat dan mengganggu aktivitas, segera periksakan ke dokter. Sehingga bisa dianalisa sebenarnya yang menjadi sumber back pain-nya apa, gitu, sehingga terapinya bisa tepat.
Oke, baik. Tentunya kita harus cek dulu ya, Dok ya. Itu Iya, karena betul. apa gitu ya, supaya penanganannya juga lebih tepat ya, Dok. Iya, Nah, betul. ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Herinto. Mohon penjelasannya perbedaan piriformis syndrome dengan back pain. Karena yang dirasakan si penderita hampir sama, Dok. Mirip-mirip mungkin, Dok, rasanya. Pertanyaannya gini Pak, back pain itu kan nyeri di tulang Nyeri. belakang. Kalau piriformis syndrome ada gejala ke kaki gitu biasanya. Jelas berbeda Pak. Tapi apakah mau dibedakannya gimana? Sebaiknya datang ke dokter ya Pak. Dokter akan melakukan tanya jawab keluhan Bapak mulai dari awal keluhan sampai ke ketika Bapak datang ke dokter. Dokternya akan melakukan pemeriksaan fisik, dicek kaki Bapak dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu dengan gerakan-gerakan tertentu, harusnya bisa dianalisa dengan baik bedanya apa, apakah nyeri punggung biasa ataupun piriformis syndrome. Gitu. Boleh diinfo, Dok, sindrom itu apa, Dok? Ya, jadi ada problemnya bukan cuma di, kalau tadi kan ada, kalau yang dari slide saya, ada problem di otot dan di saraf gitu ya. Kalau piriformis syndrome biasanya meliputi gangguan yang keluhannya ke arah kaki, lalu ada keluhan saraf juga gitu. Jadi nyeri menjalar. Jadi keluhannya kalau bisa kita lihat dari keluhan sama sekali berbeda antara nyeri punggung saja dengan piriformis syndrome. Dan dari pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan dokter akan kelihatan secara jelas. Mungkin ada pemeriksaan tambahan bisa di USG atau di pain management biasanya kalau piriformis syndrome, dan gejalanya akan langsung membaik biasanya sih. Jadi yang paling penting kalau dokter Bapak mungkin pernah melakukan pemeriksaan dan curiga ke arah sana, kalau Bapak belum yakin bisa lakukan pemeriksaan tambahan Pak, dan coba diperiksa dengan baik gitu. Oke, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novita. Apakah dengan meminum banyak air putih bisa mengurangi back pain, Dok? Dulu kan seringnya kita dengar ya, Dok, kalau misalnya pinggang lagi sakit gitu, minum air putih yang banyak gitu. Apakah itu benar, Dok, atau bagaimana? Ya, jadi back pain yang kita maksudkan dan kita bahas di sini berkaitan dengan otot, tulang, dan sendi, dan saraf, dan jaringan sekitarnya ya, Bu. Kalau misalnya dikaitkan dengan minum yang banyak, rasanya tidak berhubungan. Tapi memang ginjal kita letaknya di area punggung juga. Di area punggung juga, di sebelah kanan dan kiri. Nyeri di area ginjal ketika kita kurang minum ataupun ada infeksi ataupun keluhan yang lebih berat pada ginjal bisa menimbulkan nyeri di bagian belakang badan juga di daerah punggung gitu. Jadi dua-duanya nyeri punggung juga atau back pain juga, tapi disebabkan karena penyebab yang berbeda gitu. Apakah benar back pain bisa menyembuhkan yang keluhan otot dan sendi? Tentunya tidak berhubungan. Tapi apakah banyak minum berkaitan dengan keluhan yang berhubungan dengan ginjal? Ya bisa saja, Bu. Makanya sebaiknya jika nyeri punggung atau back pain keluhannya sudah menetap, bertambah parah, sebaiknya datang ke dokter agar bisa dianalisa sebenarnya yang menjadi masalah yang mana. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lisa, Dok. Bagaimana membedakan gejala back pain sama dengan penyakit pinggang sakit, Dok? Gejala sakit pinggang yang seperti biasanya. Maksudnya gimana, Bu? Back pain kan sakit pinggang. Sama aja dong. Atau ada yang ingin ditambahkan, Bu Lisa, dari pertanyaannya? Maksud saya gini, Dok. Halo, selamat siang, Dok. Maksud saya gini, Dok. Kadang kita merasa sakit pinggang, tapi setelah dideteksi ternyata ada masalah di tulang belakang. Karena gini, awalnya saya pikir sakit pinggang itu karena ada masalah dengan ginjal. Tapi setelah sempat di-scan, itu ternyata ada masalah di tulang belakang. Jadi awal-awal tuh sempat agak rancu gitu, karena antara sakit ini apakah masalah tulang punggung, masalah tulang belakang atau sakit pinggang.
Nah, maksud saya kalau bisa saya bisa sharing ke teman-teman yang mungkin bisa membedakan, oh ini sakit pinggang biasa mungkin hanya minum air putih, atau oh ini sakit pinggang sepertinya harus cek deh ke tulang punggung pada scan ke misalnya ke dokter saraf atau ke dokter ortopedi gitu dok. Oke, yang pertama keluhannya berbeda Bu. Keluhan yang tipikal sakit punggung kan rasanya pegel ya. Tapi sama-sama sakit dok. Maksudnya kalau masalah ginjal itu sebelah kanan, kiri, atau tengah? Di samping Bu, di samping. Tapi di bagian belakangnya ginjal itu pun otot-otot tulang punggung. Jadi memang untuk bisa membedakan kalau Ibu minta saya cerita di sini untuk membedakan, sangat kadang ada beberapa kasus memang seperti Ibu juga yang sulit dibedakan Bu. Bisa benar berdiri dok. sendiri juga, bisa berdiri sendiri Iya. maupun keluhan ototnya ataupun keluhan ginjalnya, Iya. ataupun bisa dua-duanya punya gitu. Jadi Iya, sempat karena heeh. saya sempat didiagnosa takutnya ginjal, sempat diminta untuk scan fungsi ginjal juga dok sebelum disarankan dokter saraf. Oke, jadi memang pada keluhan nyeri punggung yang berlangsung cukup lama, menetap, tidak hilang dengan obat-obatan ringan, ataupun dengan stretching, dengan istirahat, dan dengan terapi-terapi yang ringan, akan lebih baik agar Bapak Ibu datang ke dokter, sehingga dokternya bisa memeriksa apa sih sebenarnya yang menjadi masalah, apakah ini back pain yang simple, yang disebabkan karena otot, ataupun disebabkan karena penyebab yang lebih berat, yang perlu penanganan serius gitu Bu. Jadi memang back pain yang berlangsung menetap atau semakin memberat, jangan didiemin, harus segera periksa ke dokter untuk dicari tahu penyebab yang benar apa. Kalaupun nanti dokternya bisa meyakinkan kalau ini penyebabnya otot atau sesuatu yang tidak membahayakan, maka bisa disarankan untuk melakukan terapi fisik agar keluhannya bisa berkurang gitu Bu. Tapi kalau misalnya memang dokternya mencurigai kondisi yang lebih berat atau mungkin ada penyebab yang lain dibandingkan dengan selain otot, ya seperti Ibu, mungkin pasiennya akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sehingga penyebabnya ketahuan Bu. Jadi yang paling penting adalah pertama kali datang kita lakukan diagnostik dulu. Penyebabnya apa sih sebetulnya? Ketika penyebabnya tidak ditemukan yang sesuatu yang serius, maka silakan untuk Bapak Ibu melakukan yang tadi saya bilang selalu kendalikan resikonya, berat badannya diturunin, aktivitas fisiknya ditambah, stretchingnya ditambah, olahraganya, pola makannya diubah, pola hidupnya diubah gitu. Itu mempengaruhi ke lutut juga nggak sih dok? Kalau back pain itu, maksudnya jadi nyeri karena back pain ini jadi merembetnya tuh ke sakit lutut ya? Kalau Ibu ingat yang tadi saya bilang, karena otot yang di punggung kan nggak nyambung ke lutut ya Bu, harusnya tidak berhubungan. Tapi kalau misalnya ada penyebab yang lebih berat, misalnya saraf, bisa juga berhubungan. Back pain menyebabkan nyeri pada lutut. Kalau disebabkan karena berat badan yang berlebihan, yang kurang olahraga, sangat mungkin terjadi bersamaan nyeri punggung dengan nyeri lutut gitu. Jadi bisa beda-beda sih Bu, bisa berhubungan, bisa tidak berhubungan. Sebaiknya konsultasinya ke dokter kursus ortopedi, dokter spesialis saraf, atau rehabilitasi medis? Akan lebih baik untuk konsultasi dulu Bu ke dokter ortopedi ataupun dokter saraf, boleh. Setelah itu baru kalaupun kita nyatakan perlu untuk dilakukan, kan pertama kita lakukan diagnostik dulu ya Bu. Apa sih kira-kira penyebabnya? Ketika nanti kita temukan penyebabnya tidak ada yang bahaya atau mungkin ini berhubungan dengan otot ataupun sendi yang kurang bergerak, kita akan sarankan untuk di-refer ke dokter rehab medik untuk dilakukan fisioterapi. Oke, terima kasih atas sarannya dok. Ya, sama-sama Ibu, semoga bisa sembuh ya Bu ya. Iya, makasih. Terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Ini ada 2 yang raise hand dok. Yang pertama dari Ibu Anissa, boleh langsung open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Izin bertanya dokter. Ya.
Ya. Silakan Ibu. Ya, dari tadi kan kita bahasnya back pain itu dari pola dari aktivitas atau kebiasaan sehari-hari ya. Sebenarnya ada nggak sih dok makanan atau minuman yang bisa menyebabkan atau potensi menyebabkan back pain gitu? Atau ada nggak sih makanan atau minuman yang bisa mencegah atau mengurangi resiko back pain? Demikian dari saya dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, makanan atau minuman yang menyebabkan back pain, saya rasa nggak ada ya. Kecuali makanan atau minuman itu yang toksik banget sampai merusak saraf atau sendi ataupun daerah sekitarnya gitu. Jadi yang spesifik makanan langsung bikin back pain kayaknya nggak ada. Yang kedua, makanan atau minuman yang bisa mengurangi potensi back pain sangat ada Bu. Jadi makanan atau minuman yang mengandung kalsium atau vitamin D. Jadi balik lagi ke tadi, penyebabnya apa sih back pain? Tulang, sendi, otot, postur tubuh, riwayat trauma dan lain-lain kan ya. Tapi makanan atau minuman itu bisa mensupport bentuk tulang yang kuat gitu. Jadi dengan pola hidup yang sehat, asupan kalsium dan vitamin D ataupun mineral dan vitamin yang lain yang cukup bisa memungkinkan untuk pertumbuhan tulang yang baik gitu. Karena salah satu penyebab back pain pada orang tua perempuan postmenopause di atas 65 tahun adalah salah satunya disebabkan karena tulang yang keropos. Tulang yang keropos juga bisa menimbulkan nyeri punggung. Jadi agar tulang kita, gimana caranya kita sekarang di masa yang masih muda dan produktif ini bisa menjaga kesehatan tulang dengan asupan makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup, sehingga nanti ketika umur kita bertambah, potensi untuk kehilangan kalsium dan mineral dari tulang itu dan potensi untuk tulang menjadi keropos semakin diminimalisir gitu. Menanggapi ya dokter, kalau yang tadi dokter sebut makanan yang toksik itu misalnya kayak makan junk food berlebihan itu bisa juga ya menyebabkan itu ya dok? Tidak secara langsung ya Mbak. Kalau makan junk food secara berlebihan menambah berat badan, bisa juga berpotensi menimbulkan back pain. Tapi secara langsung belum ada yang meneliti sejauh itu sampai sekarang. Baik, terima kasih dokter. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Untuk yang kedua ada Pak Herinto, boleh langsung open mic Pak. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore Bapak. Ya, kebetulan sudah beberapa tahun ya ngerasain kayak, selama saya sih ini kayaknya. Maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Di mana nih Pak Her? Dok, jadi beberapa tahun saya pernah mengalami dan sering kambuh ya, bisa setahun atau 2 tahun sekali itu sering kambuh. Jadi yang saya rasakan itu pertama seperti panas di atas pinggul bagian tulang, agak ngerambat ke. Aduh, saya tidak bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Suaranya kurang clear Pak. Halo. Apa boleh ditulis di chat Pak? Iya, suaranya kurang clear Pak. Ya ini kayaknya emang kurang bagus ini. Ya udah saya chat aja ya dok. Iya ya, baik, terima kasih silakan, Bapak. Pak. Saya ke pertanyaan selanjutnya dulu ya dok. Dari Pak Afan. Akhir-akhir ini punggungnya terasa sakit ketika bangun tidur dan juga ketika bangun dari duduk. Dari duduk gitu dok. Nah terus bagian pangkal paha terasa nyeri. Dan beberapa info kita melakukan peregangan sampai bunyi krek-krek gitu dok. Kan biasanya kalau ini kita kan puter gitu ya dok ya, bunyi krek-krek gitu. Apakah itu bahaya dok untuk terapi sehari-hari, sebaiknya bagaimana dok? Oke, kalau dibilang berbahaya apa enggak, tidak berbahaya.
bisa berbahaya atau enggak? Ya bisa, karena kalau melakukan peregangan terlalu agresif gitu ya, kalau sampai bunyi krak kan berarti dilakukan tiba-tiba terus kencang gitu ya. Apakah bisa berbahaya? Bisa aja. Jadi sendinya bisa terjadi sprain, ketarik gitu. Jadi sebaiknya tidak perlu ya Pak melakukan sengaja dibunyiin gitu sendinya, tidak perlu. Akan lebih baik lagi kalau Bapak mengerjakan stretching ringan saja Pak. Peregangan sendi-sendi seluruh sendi-sendi dari tangan sampai ke kaki maupun punggung belakang secara rutin setiap pagi, setiap sore dibandingkan harus dibunyi-bunyiin gitu Pak. Akan lebih efektif untuk nyeri punggung Bapak gitu. Dan juga Pak Afan bertanya mengenai postur tidur yang baik supaya tidurnya rasa nyerinya berkurang. Tadi dokter juga jelaskan dengan menggunakan tempat tidur yang nyaman ya dok ya, yang sesuai. Postur tidur kita nggak bisa kontrol ya Pak, karena pada saat tidur kan badan kita pasti rileks dan kita tidak sadar dan nggak bisa dikontrol juga. Tapi yang kita perlukan adalah kasur yang baik, yang walaupun empuk dan nyaman tapi tidak legok, bantal ataupun penyangga guling yang benar gitu. Silakan dipilih yang nyaman, tapi yang paling penting adalah lakukan stretching ketika bangun tidur gitu. Ya, terima kasih dokter. Semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Afan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Novita Widya Stuti. Apa benar dok kalau operasi syaraf kejepit itu di bagian hasilnya tuh 50-50 gitu dok? Kalau misalnya tidak berhasil bisa menyebabkan kelumpuhan yang menggunakan kursi roda jadinya dok. Dibilang 50-50 juga enggak juga ya Bu, karena lebih banyak yang berhasil dibandingkan yang tidak berhasil. Tapi untuk menentukan persentase keberhasilan, saya rasa tidak ada seorang surgeon pun yang mau menghitung gitu Bu, karena kita kan pasti ingin semua operasi kita berhasil. Apakah kejadian lumpuh itu sendiri pada operasi tulang belakang? Saya rasa persentasenya tidak mungkin Bu, sampai 50%. Sangat-sangat kecil, tapi resiko itu tetap ada. Yang paling penting adalah kita lakukan persiapan yang baik, dilakukan di rumah sakit yang baik, dengan operator atau sarjan yang baik, pemilihan alat-alat yang baik juga, sehingga hasilnya bisa maksimal. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Ibu Ingrid. Apakah anestesi epidural bisa berakibat efek samping back pain, dok? Oke, jadi jika tidak dilakukan dengan tepat, anestesi epidural mempunyai efek samping tertentu. Tapi untuk back pain dan khususnya long term, saya rasa tidak ya. Oke, dokter. Ada tambahan dari Bu Ingrid? Enggak, makasih. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Ibu Maida, dok. Apakah syaraf kejepit bisa sembuh dengan sendirinya, dok? Atau harus ada tindakan pengobatan? Karena ketika orang yang ada riwayat syaraf kejepit kemudian tidak berasa sakit lagi atau merasa lebih baik dan menyebabkan malas jadinya berobat, dok. Karena udah sembuh dengan sendirinya. Apakah ketika didiamkan dampaknya bisa lebih parah, dok? Oke, saraf kejepit itu apakah bisa sembuh? Tentunya nggak bisa. Jepitan itu tidak akan hilang dengan spontan. Yang terjadi adalah ketika sarafnya belum terlalu kejepit gitu ya Bu ya, misalnya baru-baru iritasi atau baru kedorong, baru awal-awal gejala, lalu pasiennya melakukan terapi yang benar, baik itu terapi dengan obat-obatan ataupun terapi fisik, sehingga otot-otot tulang belakangnya bisa mengkompensasi dan bisa mendukung penyembuhan, mendukung untuk pengurangan gejala. Tapi apakah kejepitnya itu bisa hilang? Tentu saja tidak bisa hilang spontan. Jadi biasanya sih saraf kejepit yang kalau benar-benar sudah kejepit ya Bu, benar-benar sudah kejepit dan gejalanya berkurang gitu, suatu saat akan muncul kembali gitu. Tapi apakah muncul kembalinya menjadi lebih berat atau tidak ya tergantung. Yang pertama balik lagi diagnostik dulu kejepitnya sejauh apa. Yang kedua pola hidup pasiennya seperti apa. Apakah terjadi trauma baru atau tidak gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi outcome-nya long term Bu.
akan lebih baik jika Ibu kontrol ke dokter sih, Bu, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa Ibu diskusikan dengan dokternya nanti. Sehingga pengobatannya juga lebih tepat ya, Dok ya? Ya, betul. Jika konsultasi ke dokter. Oke. Ada tanggapan Bu Maida? Sudah nggak ada sih, Dok. Masalahnya ajak orangnya ke dokter susah, Dok. Jadi mau ditakut-takutin sih intinya. Supaya bawa ke Jangan dokter. ditakutin, Bu, nanti dokternya jadi ini tegang nanti pas konsultasi. Pasiennya soalnya nanti pada saat datang ke dokter. saya juga takut, Dok, karena ketika saya kan nggak ngerti ya, maksudnya ketika mau dibawa ke dokter aja orangnya nggak mau gitu loh. Jadi saya nanya seperti ini, kalau didiamkan apakah makin parah gitu loh. Kalau seandainya makin parah, takutnya kan jadi saya bisa membuat dirinya itu ke dokter gitu loh. Subjektif ya, Bu, dibilang pasti makin parah, ya enggak juga. Belum tentu juga, tapi apakah bisa makin parah? Bisa. Tapi untuk ditakut-takutin saya rasa kurang tepat ya, Bu. Jadi sebaiknya didiskusikan dengan baik aja supaya nanti ketika datang ke dokter konsultasinya bisa lebih nyaman. Oke. Dok, satu lagi dong mau pertanyaan. Kalau misalnya dengan endoskopi itu bisa untuk mengobati saraf kejepit ya, Dok? Iya, bisa, Bu. Tapi balik lagi ya, Bu, dianalisa dulu nanti sama dokter ortopedinya, sama sarjennya, kondisi apa aja yang terjadi, dan apakah cukup hanya dilakukan dengan endoskopi saja. Tapi umumnya sekarang bisa dikerjakan. Ya, maksudnya kalau dengan endoskopi kan berarti bukan operasi ya, Dok ya? Maksudnya bukan pembedahan ya? Endoskopi termasuk pembedahan. Oh, termasuk pembedahan, bukannya cuma dimasukin selang itu ya, Dok? Sorry nih. Kenapa? Yang hanya dimasukin selang itu loh, apa sih? Iya, dengan teropong. Oh iya, maksudnya ada teropong. Kita bukan selang, Bu. Kalau selang yang dimasukin ke mulut kali ya, ke perut ya, Bu ya. Oh iya, saya kan nggak teropong, tapi itu melakukan suatu pembedahan, Bu. Pembedahan, tapi dilakukan dengan luka intisi yang minimal dibandingkan dengan operasi terbuka. Yeah. Tapi tetap operasi, Bu, yang dikerjain. Oh, sama aja. Oke, tapi lebih kecil ya? Lebih minimal, nyeri pasien lebih minimal, tindakannya juga tidak terlalu ekstensif, pasiennya bisa lebih cepat pulang dari rumah sakit, lebih cepat resume aktivitasnya sehari-hari. Umumnya lebih baik dibandingkan dengan operasi konvensional. Oke, makasih banyak, Dok. Iya, baik Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Maida atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Pinca, Dok. Ketika kita mengalami nyeri punggung atau pinggang, seringnya diatasi dengan pijit tradisional nih, Dok, atau refleksi gitu. Apakah itu diperkenankan secara medis, Dok? Oke, jika memang dalam tahap awal nyeri ringan, silakan saja diurut, dipijat, dan dioles-oles obat-obatan gitu ya. Silakan saja, Bu. Tapi jika nyerinya menetap, bertambah berat, saya rasa tidak tepat lagi untuk terapi yang seperti itu. Sebaiknya dicek dulu ke dokter. Balik lagi, penyebabnya apa sih sebenarnya? Kalau memang penyebabnya karena kurang gerak, karena baru cedera, karena capek. Baru cedera maksudnya baru cedera ringan ya, Bu ya. Cedera ringan karena lelah, karena baru aktivitas yang berat dalam beberapa hari terakhir. Kembali ke pijat atau urut ya silakan. Tapi kalau misalnya ternyata di dokter ditemukan ada problem yang lebih berat lagi, diurut aja mungkin tidak cukup, harus ditambah dengan terapi-terapi yang lainnya. Ada tanggapan dari Ibu Pinca, Bu? Cukup, terima kasih dokter. Terima kasih Bu Pinca. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Roma Uli. Saya ada riwayat jatuh Desember 2021 lalu, Dok. Kemudian bulan April muncul rasa sakit di tulang ekor ketika duduk di tempat yang terlalu keras dan mengangkat beban berat. Saat nyeri muncul, itu saya sampai nggak bisa berbaring atau bergerak, Dok. Kemudian saya mengkonsumsi obat doloneurobion.
Mohon sarannya apakah yang harus dilakukan, Dok? Oke, Ibu, kalau sakitnya sudah berlangsung cukup lama dan Ibu tidak bisa bergerak, sebaiknya Ibu segera ke dokter ya, Bu, agar diperiksa. Obatnya mungkin harus dicocokkan lagi, obatnya nanti dikasih yang lebih tepat, dan diperiksa apakah ada masalah apa enggak di tulang ekor Ibu. Gitu. Mohon maaf ya, Bu, untuk kasus ini saya kurang bisa membantu. Kalau hanya ngobrol-ngobrol, Bu, harus ada dokter yang periksa. Supaya lebih diketahui ya, Dok, ya, penyebabnya apa gitu ya. Apa, lalu nanti diberikan penanganan atau terapi yang lebih tepat. Ada tanggapan dari Ibu Romauli? Tidak ada, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Herinto yang tadi open mic, Dok. Saya sering merasakan back pain dengan rasa super sakit di bagian tulang di atas pinggul dan merambat rasa seperti kebas di bagian paha kiri. Saat sedang kambuh, saya bisa langsung jatuh. Selama ini saya hanya minum Voltadek dan menghangatkan bagian yang sakit dengan bantal panas. Selama ini lumayan bisa mengatasi. Dok, apa ada terapi lain yang bisa mengatasi rasa sakit ini, Dok? Oke, untuk keluhan terutama yang seperti ini ya Bapak Ibu, inilah keluhan yang harus diperiksakan dokter segera, dicari tahu apakah ada problem lain, problem yang lebih serius dari tulang belakangnya ataupun saraf-saraf di tulang belakangnya sehingga penanganannya bisa kita rencanakan dengan baik. Silakan datang ke dokter ya Pak, jangan diterapi dipanasin aja karena sudah terbukti tidak berhasil ya Pak, tidak berkurang sakitnya. Sudah saatnya Bapak datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu Pak. Gitu. Kalau Bapak di Jakarta bisa datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, pemeriksaan kita cukup lengkap Pak. Mungkin nanti akan saya bantu melalui pemeriksaan di poliklinik ya Pak. Ada tanggapan Pak Herinto? Nanti bisa langsung datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara ya, ketemu dengan dokter ya. Iya, baik Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Zulmanto nih. Ini mengenai posisi tidur lagi nih, Dok. Nah, seperti yang tadi dokter sampaikan, untuk posisi tidur kita tidak bisa ini kan ya, Dok ya? Ya, betul. Posisi tidur bukanlah sesuatu yang paling penting untuk penanganan back pain. Yang lebih penting lagi adalah ketika Bapak atau Ibu dalam posisi upright, duduk ataupun bangun, perhatikan postur, lakukan olahraga yang baik. Sehingga bisa mensupport tubuh ataupun tulang belakang dengan baik. Baik, terima kasih Dok. Ada lagi Soho People yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand yang menyampaikan pertanyaannya ke Dr. Demiarta. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup webinar sore hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditambahkan lagi dari Dr. Demiarta untuk Soho People, tips-tips Soho People nih Dok, bagaimana Dok? Silakan Dokter. Ya, untuk Soho People dan keluarga juga semuanya. Jadi yang paling penting adalah melakukan pencegahan ya. Kita nggak mau nyeri punggung itu sampai datang. Jadi jaga pola hidup, berat badannya seideal mungkin, lakukan olahraga atau minimal stretching secara rutin. Perhatikan posisi duduk di kantor ataupun di rumah ketika work from home. Dan kalau ada keluhan, terutama keluhan yang semakin memberat dan menetap, sebaiknya Soho People segera periksa ke dokter agar bisa dianalisa atau didiagnosa kelainannya apa saja, sehingga jika ditemukan oleh dokter ada problem yang dicurigai ke arah yang lebih berat, bisa dilakukan terapi atau penanganan yang lebih cepat sehingga hasilnya lebih baik. Gitu, Mbak. Terima kasih dokter, saya ingin mengucapkan terima kasih nih pada Dr. Demiarta dan tim Rumah Sakit Premier atas
informasi dan pengetahuannya untuk Soho People sekalian. Terima kasih banyak dokter, sehingga pelaksanaan webinar hari ini berjalan dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada FWD Insurance dan tim atas pelaksanaan Health Talk-nya. Dan kita jadi tahu banyak nih dok, bahwa back pain itu adalah nyeri gitu ya. Lebih detail lagi, kita lebih tahu banyak mengenai back pain dan gejalanya apa aja dan cara penanganannya apa aja. Lebih baiknya segera konsultasikan ya dok ya, jika nyeri itu terus timbul, tidak hilang, sebaiknya langsung konsultasi aja ke dokter spesialis sehingga mendapatkan penanganan yang baik gitu ya dok. Ya, betul. Ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Soho People yang sudah bergabung pada siang hari ini sampai dengan sore ini. Terima kasih atas antusiasmenya. Sampai jumpa lagi di SGH Webinar Series berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Dokter Damiarta, makasih dokter. Terima kasih Terima dokter. kasih dokter. Ayu, makasih ya Mbak Ayu. Terima Mbak kasih. Rere, dokternya makasih. Terima kasih. Pak Wasila, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi acara webinar lagi ya bersama-sama ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.